Oke, di sini aku mau nyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan kakak. Nah, kesimpulannya itu gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tapi soal membangun jiwa persatuan. Maksudnya di sini bukan hanya kerja doang, jadi kita lebih mendekati gitu, lebih banyak teman-teman yang saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan seperti kayak piket di sekolah. Itu bisa membantu kita lebih dekat lagi sesama teman. Nah, yang kedua, semakin sering kita bergotong royong, semakin kuat tali persaudaraan dan persatuan bangsa. Di sini maksudnya persaudaraan dan persatuan bangsa itu kan kayak di Indonesia ini banyak yang beberapa kota-kota yang masih banyak sampah, kayak di jalan-jalan itu yang kotor, seharusnya bukan tempat sampah, melainkan tempat alat untuk berkendara yang nyaman gitu maksudnya. Terus yang ketiga, melestarikan budaya ini agar Indonesia tetap utuh dan kuat. Maksudnya di sini aku jelasin, Indonesia tetap utuh dan kuat itu ya kita jangan jadi bangsa yang lemah, terus jangan jadi bangsa yang kotor. Jadi dinilai masyarakat itu yang kayak nggak ada jiwa iman untuk kebersihan, kan sebagian dari iman itu adalah kebersihan kan, bukan? Benar dan teman-teman. Sampai di sini saya sudah menjelaskan. Sekarang kita kembali ke sesi pertanyaan. Udah siap-siap belum? Oke, bener sih kata kamu, gitu. Terus saling membantu, saling mengenal satu sama lain, menunjukkan rasa kebersamaan, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan antar sekolah. Gitu. Oke, terima kasih juga. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Dayan Otovan Siregar. Perkenalkan, saya Imanulina Pasaribu dengan NIM 64251261. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Semoga materi yang kami sampaikan nanti dapat menambahkan wawasan dan mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Baik, kita langsung saja ke materi pertama kita. Shalom Bapak, perkenalkan nama saya Roy Pinto dengan NIM 64252169. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan yang sehat. Pada saat ini, kami ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Kerja Bakti sebagai bentuk menjaga ciptaan Allah. Melalui presentasi ini, kami akan membahas pengertian kerja bakti, tujuan, manfaat, serta bagaimana kerja bakti menjadi salah satu cara kita untuk menjaga ciptaan Tuhan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sukarela untuk membersihkan, merawat, dan memperbaiki lingkungan demi kepentingan bersama. Kegiatan ini biasanya dilakukan di lingkungan sekolah, tempat ibadah, maupun lingkungan tempat tinggal. Nah, contohnya itu seperti apa? Yaitu membersihkan jalanan, menyapu jalanan, memungut sampah, membersihkan selokan, maupun menanam pohon. Sebagai manusia, kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga bumi atau merawat bumi. Karena itu, menjaga dan membersihkan lingkungan melalui kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap ciptaan Allah. Baiklah, di sini ada tujuan kerja bakti kita, yang dimana bukan sekedar kegiatan sosial, melainkan bentuk ketaatan, rasa syukur kita, dan pelaksanaan tugas suci yang langsung diberikan Allah sejak awal penciptaannya. Di ayat Alkitab Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, "Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu." Ini adalah tugas awal Allah kepada manusia untuk merawat dan menjaga lingkungan, bukan merusak lingkungannya. Adapun beberapa tujuan kerja bakti kita, yang pertama itu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, mencegah terjadinya banjir dan penyebaran penyakit. Yang ketiga, menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, mempererat hubungan antar anggota masyarakat atau teman-teman kita sekitar. Dan yang kelima, menanamkan semangat kerja sama dan saling membantu. Dengan kerja bakti, kita belajar bahwa pekerjaan yang berat dan terasa lebih ringan jika kita lakukan bersama-sama. Baik, selanjutnya itu adalah manfaat kerja bakti. Nah, kerja bakti itu memberikan banyak manfaat baik bagi lingkungan maupun diri kita sendiri. Nah, bagi lingkungan itu contohnya adalah lingkungan menjadi bersih dan indah, sampah tidak berserakan atau menumpuk, saluran air pun juga menjadi lancar. Nah, dan manfaat untuk bagi diri kita sendiri adalah melatih rasa tanggung jawab kita atas ciptaan Tuhan, terus lalu meningkatkan kepedulian terhadap sesama, membiasakan diri hidup bersih dan sehat, dan menumbuhkan sikap disiplin dan kerjasama. Di sini kerja bakti sebagai bentuk menjaga ciptaan Allah. Raja Daud dan Raja Salomo ikut juga gotong royong dalam membantu membangun tempat kudus. Raja Daud mengumpulkan bahan dan mengajak seluruh bangsa Israel menyumbang dengan sukacita untuk pembangunan bait suci, tempat yang suci bagi Tuhan. Kemudian Raja Salomo menyelesaikannya dengan bantuan banyak orang. Pelajarannya di sini, menjaga kebersihan sekolah, rumah, atau tempat ibadah sama dengan merawat tempat yang mulia bagi Tuhan. Dan hal besar tercapai jika kita bersatu bekerja sama. Tuhan telah menciptakan bumi beserta segala isinya agar manusia dapat hidup dengan baik. Karena itu, kita tidak boleh merusak lingkungan, sebaliknya kita harus menjaganya dengan tindakan nyata, salah satunya melalui kerja bakti kita. Ketika kita membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, atau menanam pohon, kita sedang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan segala penciptaannya. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas kita dan tugas pemerintah, tetapi merupakan tugas untuk semua orang. Baik, sebagai penutup adalah dari penjelasan apa yang telah kami sampaikan dan kami simpulkan bahwa seperti yang tertera pada Kejadian 2 ayat 15 yang berisi manusia diberikan mandat oleh Tuhan untuk memelihara dan merawat bumi. Selain itu, memberikan manfaat bagi kesehatan dan keindahan lingkungan. Kerja bakti juga mengajarkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab kepada kita atas ciptaan Tuhan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah, dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti.
Dengan begitu, kita telah ikut menjaga ciptaan Allah agar tetap bersih, indah, dan nyaman bagi semuanya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Shalom bagi kita semua.